akhir-akhir ini ya, bisa dibilang kenaikan yield US Treasury sebesar 50 basis point selama 2 minggu terakhir itu di luar dugaan. Tapi menurut kami alasannya lebih sentiment driven ya, bukan Hmm. fundamental. Hmm. Pertama, kalau kita ingat ada surprise di pemilu di Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat memenangkan kursi mayoritas di Senat. Nah, itu menyebabkan senario blue wave yang dibicarakan oleh berbagai investor yang memudahkan rencana stimulus dari Presiden Biden diloloskan. Dan memang terlihat adanya stimulus triliun ya yang sudah lolos, yang diarahkan ke masyarakat Amerika yang diharapkan akan mendongkrak ekonominya. Yang kedua juga dengan story vaksin. Di Amerika Serikat, program Biden yang menunjang 100 juta vaksin dalam 100 hari kepemerintahan itu on track betul. Dan kembali lagi membawa harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan. Hmm. Maka dari kedua hal tersebut adanya ekspektasi data-data inflasi di Amerika Serikat akan melonjak dengan stimulus ini, dan ujung-ujungnya inilah yang nge-push yield US Treasury naik ke level 1,5 sempat 1,6, dan kembali lagi ini karena lebih dari antisipasi market atas US Fed yang akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Tapi kalau kita kaji kembali yang saya sebutkan barusan, itu lebih dari sisi harapan, antisipasi, sentimen. Sedangkan secara fundamental, angka ekonomi di Amerika Serikat itu belum secara konsisten pulih ya. Karena nggak hanya angka inflasi saja yang akan menjadi kuncinya, tapi lebih dari data-data tenaga kerja, data pengangguran, yang akan lebih berperan. Dan data-data tersebut ini masih belum konsisten membaiknya. Maka kami melihat kenaikan yield ini hanya sementara istilahnya, dan tanpa data yang konkret, harapan-harapan tersebut dapat mereda dan sentimennya mungkin akan membawa nada reversal bahkan, dan di mana Hmm. US Treasury itu bisa turun kembali ke level 1,25%. Baik, mengingat ini murni sentiment driven dan terkadang sentiment drivennya bisa ada overreact atau overrespon terlalu positif dari pasar. Secara fundamental seharusnya atau idealnya Mas Ezra kalau bisa kami tanyakan ada di mana sih level dari US Treasury yield yang ideal kalau kita benar-benar mengacu pada fundamental perekonomian Amerika Serikat saat ini? Ya kalau kita lihat ya, contohnya Bank of England, European Central Bank, Bank of Canada, semua menyatakan akan menjaga suku bunga rendah ya. Hmm. Jadi mereka masih bisa ada potensi memotong suku bunga. Jadi apakah Amerika Serikat akan dengan sendirinya menaikkan suku bunga sedangkan bank sentral lain di dunia itu akan stay atau bahkan cut? Nah, Kemungkinannya sih iya. tidak ya saya rasa ya. Hmm. Dan ekspektasinya adalah mungkin paling cepat untuk kenaikan suku bunga di Amerika Serikat adalah tahun 2023. Nah, Hmm. maka dengan ekspektasi Fed mungkin naik suku bunga di tahun 2023, itu dari sisi teknikal sekarang nggak sesuai US Treasury di level 1,5-an, karena itu berarti Fed itu seharusnya sudah melakukan tapering ya, atau Ya. mengurangi pembelian US Treasury di market. Dan pada saat ini, itu tapering dengan skala besar itu belum dijalankan oleh Fed. Itu membutuhkan waktu. Jadi intinya market itu sedang getting ahead of itself, Hmm. padahal masih banyak langkah-langkah yang harus dilakukan oleh the Fed sebelum mereka melakukan tapering, sebelum mereka menaikkan suku bunga, harus melihat data-data yang berjalan. Dan makanya kami melihat sih US Treasury di level 1,25 ke 1,5 adalah level yang fair untuk tahun 2021 ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.